Presenter ternama Ruben Onsu mengungkapkan alasan utama di balik keputusannya untuk menggugat cerai sang istri, Sarwenda, pada tanggal 9 Juni 2024 lalu. Ruben Onsu memaparkan permasalahan yang menjadi awal mula keretakan rumah tangganya dalam sebuah wawancara eksklusif di channel YouTube Star Pro Indonesia, Sabtu 5 Oktober 2024. Ruben Onsu yang merupakan ayah dari 3 anak ini menjelaskan bahwa ada masalah perbedaan prinsip yang menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka berdua. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa adanya ketidakcocokan di antara mereka setelah lebih dari 11 tahun menikah. Mengenai keputusannya untuk bercerai, Ruben Onsu menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Dirinya mengaku sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Sarwenda. Begitu juga dengan sang mantan personel Ceribel itu. Namun sangat disayangkan keduanya malah sepakat untuk menjalani keputusan berat ini demi kebaikan bersama. Meski memilih untuk berpisah, namun Ruben Onsu menegaskan bahwa komunikasi antara dirinya dan Sarwenda masih tetap terjaga, terutama dalam hal pengasuhan anak-anak mereka. Ruben Onsu juga menjelaskan alasan utama mengapa rumah tangganya sulit untuk dipertahankan, yakni terkait dengan adanya perbedaan argumen yang sering berujung pada perang mulut dan saling sindir, sehingga hubungan antara keduanya akan menjadi tidak sehat untuk kedepannya. Dalam video yang sama, Ruben Onsu menjelaskan bahwa selama ini ia lebih memilih untuk diam ketika ditanya soal perceraiannya. Hal ini dilakukan karena ia ingin berbicara ketika ia merasa sudah benar-benar siap. Selain itu, Ruben Onsu tidak ingin mengganggu fokus tim kuasanya yang tengah menangani proses perpisahan mereka. Dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab, Ruben Onsu berharap perpisahan ini tidak hanya menjadi akhir dari perjalanan mereka sebagai sepasang suami istri, tetapi juga menjadi awal dari fase baru dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak mereka nantinya. Sementara itu, netizen terus mengikuti perkembangan dari kasus perceraian ini. Ruben Onsu menegaskan bahwa keluarganya akan tetap menjadi prioritas utama, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Satu hal yang menjadi perhatian utama dari pernyataan Ruben Onsu adalah komitmen mereka dalam mengutamakan kepentingan anak-anak. Meski rumah tangga mereka telah mengalami keretakan, namun keduanya tetap bersepakat untuk menjaga komunikasi demi kesejahteraan putra-putri mereka. Ruben Onsu juga membantah apabila perceraian yang terjadi di antara ia dan Sarwenda diakibatkan adanya masalah besar yang terjadi pada rumah tangganya. Kalau kita ada masalah besar tentu akan bergerak pada hak asuh anak, tetapi ini kan tidak. Kalau ada masalah besar pasti berdampak pada pisah harta. Hingga saat ini, rumah yang mereka tempati saya masih bayar cicilannya. Apalagi ada anak saya dan Wenda ibunya anak-anak juga, ungkap Ruben Onsu. Secara mengejutkan, Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai kepada Sarwenda di saat keduanya terlihat harmonis bersama keluarga. Kini Ruben Onsu dan Sarwenda telah resmi bercerai secara Versteg pada tanggal 24 September 2024 kemarin. Jadi setelah beberapa kali persidangan, gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Ruben Onsu terhadap istrinya pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut secara Versteg, ungkap Tapanuli Marbun. Sebagai informasi, Ruben Onsu dan Sarwenda menikah pada bulan Oktober 2013 lalu. Mereka dikaruniai 2 orang putri, yaitu Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Kemudian pada tahun 2019, keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Betran Peto.
Ruben Onsu mengungkapkan kemarahan sekaligus kekecewaannya yang mendalam terhadap penyebaran berita bohong terkait perceraiannya dengan Sarwenda. Melalui akun Instagram pribadinya, Ruben Onsu dengan tegas membantah isu yang mengaitkan anak angkatnya Bertrand Peto sebagai penyebab kandasnya rumah tangga mereka. Ruben Onsu menyoroti bagaimana bisa beberapa individu yang mengaku memberi edukasi justru tidak memiliki informasi yang kuat. Hal ini dianggap sangat merugikan, terutama bagi keluarga Ruben Onsu yang sedang berusaha melangkah ke kehidupan baru setelah berbagai cobaan yang mereka lalui. Ruben Onsu dengan tegas membantah semua tuduhan yang telah beredar di media sosial. Dia menilai isu tersebut sebagai fitnah yang tak berdasar dan merugikan keluarganya. Selain itu, Ruben Onsu juga menyoroti sebuah konten yang beredar luas di mana sebuah video membahas dugaan hubungan gelap antara Sarwenda dan Bertrand Peto, anak asuh mereka. Ruben Onsu merasa konten tersebut telah mencemarkan nama baik keluarganya dan melibatkan anak-anak yang tanpa dasar yang jelas. Ruben Onsu juga menegaskan bahwa dalam gugatan perceraiannya dengan Sarwenda, tidak ada pihak ketiga yang terlibat termasuk Bertrand Peto. Bertrand Peto dijadikan sebagai kambing hitam dalam permasalahan perceraiannya ini. Ruben Onsu juga menambahkan bahwa sifat dari sidang perceraian mereka ini adalah tertutup, yang seharusnya membuat orang yang bukan pihak terkait tidak ikut berkomentar atau memberikan opini yang tidak berdasarkan fakta. Ia juga menyesalkan bagaimana isu ini bisa berkembang di masyarakat tanpa adanya klarifikasi atau fakta yang jelas. Dia menegur keras para pembuat konten yang membahas isu perceraian mereka seolah-olah mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di balik proses hukum tersebut. Ruben Onsu memperingatkan bahwa penyebar isu dengan menggunakan kata-kata isu itu tanpa bukti yang akurat sama saja dengan menyemarkan nama baik keluarganya dan itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Ruben Onsu juga menambahkan bahwa pihak kuasa hukumnya yaitu Minola yang sudah tahu secara akurat seluk-beluknya saja tidak sampai hati untuk membuat suatu konten yang serupa. Selain itu, Ruben Onsu juga menyatakan kekecewaannya terhadap bagaimana konten yang dianggap edukatif berubah menjadi sesuatu yang merugikan untuk keluarga mereka. Ruben Onsu menekankan bahwa keluarganya sedang melalui masa-masa yang sulit dan butuh waktu untuk pemulihan dari cobaan yang mereka hadapi saat ini. Ia juga berharap agar publik memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas dan melanjutkan hidup tanpa ada gangguan yang tidak berdasar. Sebagai penutup, Ruben Onsu pun memanjatkan doa yang terbaik atas apa yang telah terjadi pada keluarga mereka. Ruben Onsu juga berharap semoga apa yang ia alami saat ini tidak terjadi pada orang lain. Lantas bagaimana menurut pendapat Anda mengenai perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.